Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman, pada hari ini kita pertemuan ke-12 kajian kebijakan pendidikan. Melanjutkan pertemuan kemarin, tetapi tema kita adalah pelaksanaan RSPI. Jadi RSPI menjadi tema yang menarik bagi teman-teman karena ini menjadi atau pernah mencuat salah satu model pembelajaran yang menjadi acuan nasional dan teman-teman semuanya pernah mengalaminya bagi yang mengalami. Ayo kita coba melihat sepintas, meskipun tadi teman-teman sudah bisa melihat terkait dengan konten yang saya berikan. Sepintas saja kita akan mengulang apa yang dilihat oleh teman-teman. Pertemuan pelaksanaan RSPI dan pasca RSPI. Tentunya ini adalah sebuah proses pembelajaran yang pada saat ini teman-teman tidak menemukannya. Ini ada beberapa sekolahan yang menggunakan RSPI, SPI, baik di Mojokerto atau di hampir semua kabupaten kota pasti ada semuanya. Intinya kebijakan SPI dan RSPI ini adalah ingin menghadirkan sebuah model pendidikan yang lebih maju dibanding dengan sebelumnya. Tetapi teman-teman sangat masih teringat bagaimana proses penolakan mau pintar aja kok mahal, kemudian mencekik orang tua, kasta baru pendidikan, sampai selanjutnya demonstrasi. Jadi niat baik oleh negara selanjutnya direspon negatif oleh para pelaksana pendidikan ataupun murid-murid itu sendiri. Apakah ini secara alami atau tidak, mungkin teman-teman bisa melihat pada waktu di lapangan. Dan kalau kita melihat bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi ketika ada proses pengaduan atau proses hukum, MK membubarkan rintisan sekolah bertaraf internasional pada sekolah-sekolah pemerintah. Pembubaran disampaikan MK dalam sidang putusan pembatalan pasal 50 ayat 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional di gedung MK. Jadi memang tidak keluar dari apa yang ada di dalam regulasi. Sebetulnya ada referensinya, tetapi ketika di lapangan maka hal ini berbeda dengan yang terjadi, sehingga proses RSPI dan SPI selanjutnya oleh Mahkamah Konstitusi hal itu dibubarkan. Selanjutnya ini adalah lanjutan tadi. Intinya alasan MK mengabulkan gugatan karena status memunculkan diskriminasi dalam pendidikan, kemudian harus menjadi sekolah biasa lagi karena itu harus dibatalkan. Protes-protes terjadi itu memang mendasarkan pada apa yang mereka dalam bahasa mereka tidak ada kualitas dalam pendidikan dengan biaya mahal. Kemudian Mendiknas yang menjadi penggagas, Prof. Noh, menyesalkan putusan MK menghapus rintisan sekolah bertaraf internasional atau sekolah bertaraf internasional tersebut. Tetapi hal ini ya harus dilaksanakan karena keputusan MK itu adalah final dan mengikat. Pelajaran berarti kualitas saja tidak cukup, konstitusi dan regulasi menjadi referensi,
paradigma pendidikan di Indonesia. Itu teman-teman terkait dengan apa yang menjadi tema kita. Secara lihat apa itu jelas bisa dilihat lagi di konten. Selanjutnya kalau kita melihat dari apa yang menjadi proses melihat konten tadi, terima kasih. Ini dari Afida, Denika Afida. Dia sudah menulis bahwa di SMP 22 Surabaya tahun 2013 terdapat program itu, namun hanya untuk kelas bilingual A dan kelas bilingual B saja. Kebetulan saya kelas C, jadi tidak memiliki pengalaman terkait dengan program sekolah RSBI karena saya tidak mengikuti program tersebut. Jadi Afida, saya nggak tahu apakah Afida sudah gabung atau belum. Coba saya lihat. Di sini Afida, Denika Afida. Oh, malah belum gabung, tetapi dia di konten sudah berkomentar. Semoga segera Afida bisa gabung di dalam proses perkuliahan ini. Jadi dia tidak bisa bercerita banyak. Selanjutnya kita lihat lagi komentar. Oh, belum ada komentar lain dari teman-teman, kecuali komentar-komentar lama. Iya, teman-teman belum berkomentar ya, padahal sebetulnya menjadi penting bagi kita bersama untuk memahami tentang RSBI tersebut. Kalau begitu silahkan teman-teman untuk menyampaikan pendapat, gagasan, bisa bertanya, bisa menyampaikan apa yang menjadi unek-unek dan lain sebagainya. Silahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, maka saya akan lebih memperdalamnya. Novianti, di Bojonegoro ada RSBI nggak di tempatmu waktu SMP sama SMA? Ada dua, jadi SMP 1 sama SMP 2 gitu kan. Terus 3 tahun setelahnya, 3 tahun lebih kayaknya sudah dihapus Pak kebijakannya itu. Enggak, maksudnya di SMP 1 Bojonegoro atau SMP 1 mana? Apa itu, Novianti? SMP 1 Bojonegoro, Pak. Dirimu menjadi pelajarnya atau tidak? Bukan, Pak. Oh, bukan. Nah, kalau di SMP-mu sempat? Kalau di SMP saya itu adanya kelas olahraga gitu Pak, kayak terkenalnya sama SMP olahraga. Jadi ada kelas khusus, yang satu kelas itu difokuskan untuk olahraga gitu. Oke, jadi RSBI sama SBI belum ada ya. Begitu juga SMA-nya. SMA-mu di mana dulu, Novianti? Di SMA 4 Bojonegoro, Pak. Apakah di situ ada RSBI atau SBI? Di jenjang SMA sudah tidak ada, Pak. Oh, sudah tidak ada. Oke. Terima kasih Novianti. Saya ingin tahu sebetulnya kalau di tempatmu ada. Nada Ai Asmani bisa bercerita dulu di sekolahmu dulu? Ya, Pak. Kalau saya pernah di uji coba SBI waktu SMP. SMP mana, Nada? SMP Islam, Pak. SMP Islam Baitul Izzah Nganjuk. Oh, Islam Baitul Izzah Nganjuk. Terus selanjutnya pada waktu itu masih di sekolah negeri, tapi di Baitul Islam sudah mulai dilaksanakan juga ya? Iya Pak, sudah. Oke, kalau pengalaman Nada Ai Asmani, perbedaan antara sekolah yang tidak RSBI atau SBI dengan yang menggunakan apa perbedaannya mungkin? Saya kurang tahu ya Pak, soalnya kalau di daerah saya itu pernah diuji coba, terus nggak lama karena saya juga masih SMP, saya nggak memperhatikan, jadi tiba-tiba nggak jadi gitu. Nggak, Nada di SMP Baitul Islam itu atau bukan? Iya. Tapi tidak tahu ya, maksudnya kan seharusnya Nada merasakan, oh RSBI itu pada waktu itu rasanya itu mungkin mata pelajarannya lebih banyak, atau misalkan pelajarannya lebih ke misalkan seperti alam, atau misalkan mungkin
proses pemberian tugas lebih banyak, atau apa yang diingat dari Nada? Dulu itu seingat saya Pak ya, itu tugasnya itu otomatis lebih banyak. Terus juga kita pelajarannya itu ada yang diadaptasi sehingga pakai bahasa Inggris kayak gitu. Jadi anak-anak agak kesulitan lagi gitu Pak. Terus juga pernah sampai ada ujiannya juga double, jadi ujian original dari sekolahnya sama yang RSBI ini. Jadi nilainya nanti juga 2 rapotnya ya. Ujiannya double sehingga juga belajarnya double ya. Kalau berbicara bahasa Inggris, apakah secara pribadi Nada terupgrade dengan proses pembelajaran tersebut? Iya Pak, karena kan kita otomatis terpaksa untuk mengetahui bahasa Inggrisnya biar lolos ujian, jadi otomatis seperti itu Pak. Kalau penilaian Nada, apakah Nada semacam berterima kasih karena pernah mengikuti RSBI tersebut, atau malah protes terhadap pernah mengalami RSBI tersebut? Dulu kan saya masih SMP, jadi saya iya aja Pak waktu itu. Tapi ya susah Pak. Enggak, pada saat ini, pengalaman pada saat ini, itu kan pada waktu itu kan ya mengikuti saja. Ketika sekarang sebagai mahasiswa yang mengikuti mata kuliah kajian kebijakan pendidikan, sehingga mungkin ada nanti kan bisa menjadi menteri atau kepala dinas pendidikan atau kepala sekolah yang juga berhubungan dengan semacam RSBI. Lah, berdasar dari pengalaman Nada pada waktu SMP dahulu, apakah Nada mempunyai sikap terkait dengan kajian kebijakan pendidikan tersebut? Apakah lebih baik itu dilanjutkan atau lebih baik ditiadakan atau bagaimana? Menurut saya kalau dilanjutkan itu harus ada penyesuaian gitu Pak. Jadi kita nggak langsung menelan mentah-mentah standar dari RSBI itu, karena yang saya lihat itu masih ada kejomplangan gitu loh Pak antara kompetensi siswa yang mau diikutkan di standar itu. Oke, jadi penyiapannya perlu lebih ya dibanding dengan yang biasa. Tapi kalau berbicara biaya, kan sementara ini yang diprotes itu adalah biaya, yaitu biaya mahal. Akhirnya sepertinya ini menghadirkan kasta baru. Hanya orang-orang yang kaya saja yang bisa mengambil program RSBI. Bagi yang tidak kaya maka tidak. Apakah Nada juga mengalami hal itu? Iya Pak. Oh ya. Itu selanjutnya menjadi bahan kritik bagi kita semuanya. Oke, terima kasih Nada. Mungkin saya akan memanggil yang lainnya. Ini ada Ervin. Ervin, di sekolahmu juga ada RSBI, Ervin? Ada Pak. Saya dulu sempat 1 tahun mengalami itu di kelas RSBI. Oke. Di kelas berapa, Ervin? Kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. SMP berapa, Ervin? SMP Blitar Pak. Oh, SMP 1 Blitar. Oke. Kamu orang kota loh begitu ya. Kabupaten, cuma berkesempatan sekolah di kota. Oke. Nah, waktu itu yang terlihat perbedaannya itu mulai dari jalur tes masuk. Jalur tes masuk itu ujiannya dilaksanakan beberapa tahap, mulai dari tulis, wawancara, dan kayak wawancara pun ada 2 sesi untuk siswanya sendiri sama orang tua. Kalau untuk proses pembelajaran, untuk fasilitas juga ada perbedaan Pak. Kan satu SMP itu misalkan kelas 1 itu ada 8 kelas. Oke. Yang 4 kelas itu RSBI, ABCD, misalnya EFG, EFG itu kelas biasa. Dari situ sudah ada fasilitas yang berbeda. Itu pun juga ditentukan ketika awal masuk diwawancara kemampuan orang tua untuk bayar kesanggupannya itu seperti apa. Terus
kepemilikan untuk fasilitas yang didukung di RSBI itu seperti bagaimana, jika ada pada waktu pendaftarannya. Terus kalau pembelajaran seperti yang dikatakan ada tadi, ada 2 kali Pak ujian itu yang terstandarisasi yang pakai bahasa Inggris itu sama yang dari sekolah atau yang biasanya sama dari sekolah-sekolah lain. Kalau menurut saya itu pelaksanaan RSBI sendiri sebenarnya baik Pak, cuma karena kalau kita lihat secara tidak langsung mungkin timbul iri Pak. Saya. Timbul iri, gimana irinya? Irinya itu mulai, kalau di pengalaman saya itu satu sekolahan di angkatan sudah ada 2 fasilitas yang berbeda, bahkan kelas itu dan fasilitasnya perbedaannya terlihat sekali. Itu dalam satu sekolah Pak. Dalam satu sekolah, oke. Ya, belum dari sekolahan lain yang mungkin melihat, oh ini loh RSBI enaknya seperti ini, mungkin ada yang seperti itu. Kan di sisi lain memang kendala yang menurut saya kendala itu fasilitas dalam dunia pendidikan itu kan sekolah yang standarnya biasa saja fasilitasnya belum sama rata Pak ya. Sedangkan RSBI punya fasilitas yang lebih, tapi memang sebenarnya pakai biaya. Di situ pun irinya itu kalau pendapat saya itu teman-teman itu di waktu di satu sekolah itu iri karena fasilitas yang berbeda tapi tidak menyadari ada perbedaan biaya yang dikeluarkan gitu Pak. Pada akhirnya teman-teman juga bilang enak kalau RSBI dihilangkan karena semuanya sama, memiliki peluang yang sama untuk fasilitas digunakan dalam satu angkatan itu gitu Pak. Ervin, itu komentar pada waktu dirimu SMP dahulu atau sekarang ini? Waktu SMP dulu. Oh, waktu SMP dulu ya, sudah ada nada miring minor terkait dengan pelaksanaan RSBI waktu itu ya. Iya. Kalau sekarang kan terakhir itu pun saya cuma 1 tahun kalau nggak salah di tahun 2012 atau 2010 atau 2000 berapa itu lupa saya Pak. Oke. Pokoknya saya masuk SMP kelas 1, terus di kelas 1 itu kan terakhir kali ada RSBI, di kelas 2 itu kan yang tuntutan untuk menghapuskan RSBI. Oke. Jadi kelas 2 sudah nggak ada. Semua mulai normal, setiap siswa bisa mendapatkan fasilitas yang sama, terus kesempatan untuk mendapatkan pengalaman yang sama semakin fakta gitu Pak. Kalau dirimu sekarang ini menjadi kepala sekolah, taruhlah saat ini ada kebijakan dari kementerian untuk menghadirkan RSBI. Apakah Ervin mau mengambil RSBI untuk sekolahnya sebagai kepala sekolah atau menolak RSBI untuk sekolahnya seandainya Ervin hari ini menjadi kepala sekolah yang secara nasional Kemendikbud menghadirkan program RSBI tersebut? Kalau saya untuk melihat kebutuhan ke depan siswa dan perkembangan pendidikan mungkin lebih menerima Pak, tapi dengan beberapa prasyarat tertentu, pertimbangan mungkin untuk jaminan misalnya tidak melupakan, kan ada tuntutan yang seperti tadi di PowerPoint, tidak melupakan daerah seperti itu. Mungkin kan kita tetap bisa memasukkan standar nasional itu tanpa menghilangkan standar nasional kita gitu Pak. Jadi tetap dijalankan. Kan standar RSBI itu pun kan sebenarnya tujuannya bagus untuk mempersiapkan ke dunia global. Betul. Sebagai bahasa ibunya untuk pembelajaran itu kan bahasa Inggris yang bisa digunakan untuk kita memperluas pengalaman dan karir. Oke, intinya Ervin ketika sebagai kepala sekolah akan mengambil peran itu ya. Oke, apakah Nada juga setuju kalau menjadi kepala sekolah akan mengambil peran itu? Kalau saya lihat-lihat dulu Pak. Sekolahnya di daerah mana? Kalau daerah desa mungkin belum ya. Oke, Nada. Kita panggil yang lainnya. Apakah yang lain mau berkomentar sebelum saya memanggil yang lain?
Kalau ada yang mau berkomentar silahkan, tetapi kalau tidak maka saya akan Oke, kalau tidak ada, ini saya mau memanggil aja kalau begitu. Siapa ya yang dipanggil? Diaul? Pengalamanmu gimana? Apakah dulu ada RSBI? Saya tidak mengalami RSBI, Pak, karena dari SMP itu sekolah reguler. Tapi seandainya sekarang itu ada kebijakan, kamu mau menggunakan atau cukup reguler saja? Seandainya kamu dirimu menjadi kepala sekolah. Mungkin apa ya, Pak, ditinjau lagi, Pak, karena kan nggak mungkin, Pak, kalau kita lanjutin sementara rakyat itu juga, masyarakatnya juga banyak yang kontra gitu, Pak, karena ada ketimpangan seperti itu. Nah, mungkin ditinjau dulu gitu, Pak, karena kan ada aspek positifnya juga, ada aspek negatifnya juga gitu, Pak. Oke, terima kasih Diaul. Kalau dirimu menjadi menteri, apakah mau menghidupkan terkait dengan RSBI tersebut? Pada saat ini yang 2025 semua akan terbuka terkait dengan global, maksudnya kita tidak mengenal batas antar negara. Mungkin iya, Pak, mungkin, Pak. Alasannya? Cuman apa ya? Ya karena itu tadi, Pak, karena kan kita tetap butuh ya, Pak, maksudnya kita nggak seterusnya tuh di lingkupnya kita aja gitu, Pak, tapi kita juga harus bisa sampai bertumbuh ke mungkin ke tingkat internasional juga gitu, Pak. Nah, untuk yang sekolah reguler mungkin nanti bisa ikut ini, Pak, ikut mengembangkan juga gitu, Pak, jadi diseimbangkan, mungkin tidak semaksimal mereka yang sudah mampu untuk mencapai label RSBI gitu, Pak, tapi setidaknya supaya tidak tidak menimbulkan ketimpangan yang terlalu kentara gitu, Pak, jadi mungkin untuk sekolah reguler juga bisa sedikit mengembangkan sebagaimana kurikulum di RSBI seperti itu, Pak. Oke. Amir Mahmud, kamu bisa nyalakan kamera, Amir Mahmud? Amir Mahmud? Iya, Pak. Seandainya dirimu menjadi menteri pendidikan, apakah kamu mau menghidupkan lagi RSBI atau tidak? Pada saat ini? Kalau saya pribadi itu, Pak, untuk lebih ke untuk soalnya kan untuk kedepannya kan bahasa Inggris juga dengan bahasa internasional, jadinya kita juga membesarkan SDM kita untuk kedepannya. Jadi kesimpulannya? Cenderung setuju, Pak. Setuju untuk dibuka. Oke. Kembali kepada Nada yang kita ajak ngobrol mulai awal. Kalau Nada menjadi menteri, ya tadi kan menjadi kepala sekolah. Sekarang kalau menjadi menteri saat ini, Nada, apa yang akan kamu ambil kebijakannya tentang RSBI ini? Mungkin kalau saya kurikulumnya itu bisa diadaptasi, Pak, tetapi kalau masalah biaya yang menjadi persoalan itu bisa dirundingkan lagi. Oke. Jadi itu kata kunci dari Nada Ai Asmani, bahwa program itu bagus, bisa dibuka lagi, bisa dilanjut, tetapi yang perlu dikritisi adalah terkait dengan bagaimana tidak mahal. Maksudnya anggaran pendidikan dari APBN sama APBD yang 20% itu selanjutnya dimaksimalkan untuk bagaimana RSBI tersebut. Teman-teman semuanya, diskusi kita dengan teman-teman tadi sebetulnya tidak ada lain kecuali ketika kalian semua menjadi pengambil kebijakan, taruhlah di SMA sebagai kepala sekolah, kepala dinas di level kabupaten ataupun provinsi, dan yang terakhir adalah di level kementerian sebagai menteri. Bagaimanapun kalian pasti akan menghadirkan sesuatu terbaik untuk perkembangan pendidikan. Tidak bisa untuk misalkan
berjalan seperti apa adanya. Pasti kalian tidak jadi menteri, tidak akan menjadi kepala dinas, tidak akan menjadi kepala sekolah ketika tidak mempunyai sebuah prestasi. Jadi RSBI itu adalah salah satu prestasi yang dihadirkan oleh taruhlah para orang pengambil kebijakan tersebut. Tetapi kalau taruhlah salah, misalkan kesalahannya adalah mahal, maka hal itu pasti akan dilawan oleh rakyat. Kalau dilawan oleh rakyat, niat baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu selanjutnya akan tidak bisa hadir, akan taruhlah mendapat tantangan ancaman yang luar biasa sehingga tidak bisa jalan. Sehingga pendidikan yang seharusnya itu bisa dinikmati oleh semuanya, kehadiran RSBI itu tidak boleh membedakan antara si A, si B, si C. Tapi bagaimana semua tanpa harus berpikir biaya selanjutnya bisa menghadirkan ya taruhlah untuk rintisan bertaraf internasional. Substansinya adalah dia bisa menjadi modal bagi pelajar untuk menyongsong masa depannya. Begitu juga pelajar ketika menyiapkan cita-citanya. Sehingga inti dari proses pembelajaran itu harus semuanya equal. Tidak boleh berbeda antara satu dengan lainnya. Tetapi masing-masing pengambil kebijakan harus berprestasi kalau pengen taruhlah karirnya meningkat atau dia mendapatkan amanah di dalam dunia pendidikan tersebut. Terakhir dari saya, niat baik itu tidak cukup, tetapi harus diberi penjelasan sehingga semuanya bisa menerima. Kalau mempunyai niat baik tetapi tidak ada penjelasan yang rasional, masyarakat menolak, maka kemungkinan niat baik itu tidak akan bisa berjalan. Meskipun sekali lagi niatnya itu adalah semua melihat secara rasional. Semoga bermanfaat, semoga menjadi motivasi bagi kalian untuk ke depan, sekali lagi ketika menjadi pengambil kebijakan. Mata kuliah kajian kebijakan pendidikan dihadirkan untuk kalian-kalian sebagai pengambil kebijakan. Kalau kalian bukan pengambil kebijakan, maka bisa digunakan untuk menganalisa. Mata kuliah ini bisa menganalisa plus minus dari sebuah proses pembelajaran yang ada. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Oke, sama-sama dia.